Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam perlu dimanfaatkan dengan bijak agar masyarakat dapat sejahtera dan menikmatinya secara terus-menerus. Untuk itu, kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Yang pertama akan kita bahas mengenai hak terhadap sumber daya alam. Hak kita terhadap sumber daya alam yaitu 1. Menikmati lingkungan segar. Maksudnya di sini kita berhak menikmati udara segar, lingkungan yang indah, dan asri. Yang kedua, menggunakan energi alternatif seperti minyak bumi yang telah diproses menjadi bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Tentunya kendaraan bermotor ini digunakan oleh manusia untuk beraktivitas. Yang ketiga, memperoleh air bersih dan sehat. Air bersih dan sehat ini dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, mengairi sawah, dan pembangkit tenaga listrik. Keempat, memperoleh apa yang dibutuhkan. Maksudnya, kita berhak untuk memperoleh apa yang kita butuhkan seperti tumbuhan dan hewan sebagai penyedia pemenuhan kebutuhan nabati dan hewani. Kelima, kita berhak merasakan hasil dari sumber daya alam, seperti hasil pertanian yang digunakan untuk bahan makanan. Keenam, kita berhak menikmati keindahan sumber daya alam. Ketujuh, kita berhak memanfaatkan kayu. Kita berhak memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kewajiban terhadap sumber daya alam. Kewajiban kita terhadap sumber daya alam yaitu 1. Memelihara kebersihan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, melaksanakan reboisasi. Kita wajib melaksanakan reboisasi terutama bagi hutan yang gundul. Kenapa? Karena hutan merupakan sumber tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan makanan dan obat-obatan. Selain itu juga tumbuhan di hutan melakukan fotosintesis di mana tumbuhan tersebut menghasilkan oksigen untuk kita bernafas dan membuat udara lebih segar dan bersih. Juga tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan membuat sumber air tetap terjaga. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita harus menggunakan sumber daya alam dengan sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebih-lebihan. Keempat, menghemat bahan bakar dan listrik. Kelima, menggunakan jenis kendaraan atau teknologi yang ramah lingkungan agar tidak terjadi atau tidak banyak polusi yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Keenam, membudidayakan dan melakukan pembibitan tanaman pertanian. Ketujuh, menjaga sumber-sumber air. Maksudnya, kita harus menjaga sumber-sumber air dari pencemaran limbah ataupun sampah agar sumber air tetap terjaga dan kita bisa menikmati air bersih. Kedelapan, melestarikan tumbuhan penghasil kayu.
Maksudnya, kita harus melestarikan tumbuhan-tumbuhan penghasil kayu dengan cara sistem tebang pilih. Jadi, kita harus tahu aturan mana kayu yang boleh ditebang atau yang saatnya dan cocok untuk ditebang, mana yang belum. Kemudian kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali agar tumbuhan penghasil kayu tidak habis ditebang. Sekian pembelajaran kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.